Prinsip pendidikan dan pengajaran adalah harus adil, merata, dan menjangkau semua anak. Apabila selama darurat COVID, anak-anak belajar di rumah hanya menggunakan satu metode virtual saja, kita yakini bahwa itu tidak akan mampu menjangkau semua anak. Oleh sebab itu, 7 metode ini secara khusus kami siapkan, kami bekali untuk para Bapak Ibu guru agar walaupun dalam kondisi darurat, anak-anak kita tetap mendapat pelajaran dan pengajaran serta pendidikan merata dapat dirasakan oleh semua peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Agus Wahidin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, bermaksud memaparkan strategi pembelajaran 7 metode pembelajaran di masa darurat COVID-19. Strategi ini bersifat komplementer, saling mengisi dan saling melengkapi di antara 7 metode yang telah kami siapkan, yang telah kami sampaikan kepada para kepala sekolah, para pengawas, para guru untuk dilaksanakan selama anak-anak peserta didik belajar dari rumah atau belajar di rumah. Yang pertama adalah pembelajaran virtual. Pembelajaran ini sebagaimana kita maklum hampir semua digaungkan di masa darurat COVID-19. Tetapi kami menyadari bahwa di Kabupaten Sumedang tidak semua anak didik dapat terjangkau dengan metode pembelajaran virtual, tidak dapat terjangkau semuanya dengan metode pembelajaran daring yang berbasis internet. Oleh sebab itu, metode ini kami batasi maksimal 3 kali saja, 3 kali virtual dalam 1 bulan, agar tidak terjadi kecemburuan satu siswa dengan siswa lainnya. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran dengan tematik pendekatan proyek, di mana para guru akan memberikan tugas kepada peserta didik, kepada anak-anak untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang bersifatnya langsung. Misalkan untuk anak-anak PAUD yang terdiri di dalamnya ada TK, ada kober, itu ditugasi untuk menanam biji tomat. Maka anak dibantu orang tuanya akan menanam biji tomat, disiram, diamati pertumbuhannya dan sebagainya. Untuk anak SD tentu berbeda lagi. Misalkan anak SD disuruh untuk menanam berbagai jenis bunga, maka anak akan mengetahui jenis-jenis bunga, anak akan mengetahui apa yang disebut dengan putik, apa yang disebut dengan benang sari, bagaimana bunga itu mekar, kemudian bertahan berapa lama untuk jenis bunga ini, bertahan berapa lama untuk jenis bunga ini, dan sebagainya. Untuk anak-anak SMP berbeda lagi, tentu dapat tugas misalkan menanam buah-buahan atau hal-hal lain yang sesuai dengan karakteristik sekolah dan lingkungan masing-masing, termasuk untuk juga di Dikmas. Yang ketiga yaitu pembelajaran menggunakan modul dan LKS. Modul dan LKS ini disusun oleh para guru kelas, oleh para guru mata pelajaran sesederhana mungkin. Modul ini akan dibagikan kepada siswa baik dalam bentuk penggandaan ataupun dalam bentuk foto yang di-share melalui grup medsos. Sehingga dengan modul dan LKS ini anak-anak kita dengan orang tuanya akan sama-sama saling bisa mengontrol apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dipelajari untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran dengan home visit, yaitu para guru berkunjung ke rumah anak didik, tetapi dalam hal ini tidak door to door. Guru cukup berkunjung ke desa tertentu, dusun tertentu, beberapa anak dengan jumlah tertentu dikumpulkan, protokol kesehatannya tetap dijaga. Di situ guru dapat mengecek
keberadaan siswa, kemudian memberi motivasi kepada siswa, juga bisa menyampaikan pokok-pokok bahasan atau tugas-tugas lain, atau sambil apa yang bisa bermanfaat untuk anak. Yang kelima yaitu pembelajaran melalui televisi dan radio. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa televisi swasta lokal di Sumedang dengan radio. Guru-guru yang dipersiapkan sudah melalui rekaman akan disiarkan. Walaupun kami menyadari tentu pembelajaran melalui televisi dan radio ini sangat terbatas, tetapi tetap kita lakukan agar saling mengisi. Kemudian yang keenam yaitu pembelajaran melalui grup medsos. Nah, ini sudah berjalan efektif, tentu ditingkatkan lagi oleh para guru agar lebih praktis bagaimana ada komunikasi antara guru dan para peserta didik. Yang ketujuh adalah penugasan berkala dan terukur. Kenapa harus ada berkala dan terukur? Jangan sampai terulang seperti di awal masa darurat COVID, di mana karena ketidaksiapan para guru, hampir semua guru memberikan tugas kepada anak-anaknya. Disitulah terjadi kerepotan, siswanya repot, orang tua saya repot, dan sebagainya, kurang terkontrol. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan penugasan berkala dan terukur adalah untuk memberi tugas kepada anak dalam kurun waktu tertentu sebagai pengganti dari evaluasi bulanan, evaluasi tengah semester. Hasilnya akan menjadi nilai bagi anak, dan ini tentu juga untuk mengukur sejauh mana efektivitas belajar anak di rumah. 7 metode ini kami persiapkan secara komplementer, saling mengisi, saling melengkapi. Apabila metode pertama virtual tidak bisa dilaksanakan karena jaringan internet yang terbatas, kemudian kemampuan orang tua juga terbatas, maka jangan dipaksakan. Tingkatkanlah di metode yang lain, misalkan LKS-nya, home visit-nya, dan sebagainya. Kemudian jika saja home visit tidak bisa dilakukan karena medan yang begitu sulit oleh para guru, juga jangan dipaksakan. Maka perkuatlah di grup medsos dan seterusnya. Ini sekali lagi saling melengkapi, saling mengisi satu sama lain. Kenapa ini Bapak Ibu sekalian harus diterapkan? Karena prinsip pendidikan dan pengajaran adalah harus adil, merata, dan menjangkau semua anak. Apabila selama darurat COVID anak-anak belajar di rumah hanya menggunakan satu metode virtual saja, kita yakini bahwa itu tidak akan mampu menjangkau semua anak. Oleh sebab itu, 7 metode ini secara khusus kami siapkan, kami bekali untuk para Bapak Ibu guru agar walaupun dalam kondisi darurat, anak-anak kita tetap mendapat pelajaran dan pengajaran serta pendidikan merata dapat dirasakan oleh semua peserta didik. Saya kira itu, tetap semangat, tetap bekerja walau di masa darurat COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.